warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yanto, MPD, selaku Bapak Fasilitator. Yang terhormat Bapak Wawan Setiawan, selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas aksi nyata, yaitu tentang supervisi akademik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Melisa Rahmawati, CEP Angkatan 7 dari Kabupaten Ciamis, bertempat di SDN 2 Purwasari, dan ini rekan sejawat saya Herawati. Ya, Ibu Herawati SPD. Kesempatan kali ini saya melakukan supervisi akademik dalam 3 tahapan, Ibu ya. Yang pertama observasi, dan apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Luar biasa, semangat sekali ya ini. harus selalu semangat Ya. agar anak-anak terbawa semangatnya. Iya, luar biasa ya Bu ya. Pada sebelumnya saya kan sudah ngasih tahu ya Bu ya, saya mengajak Ibu untuk berkolaborasi tentang supervisi akademik ini. Yaitu salah satu pemenuhan tugas saya dalam modul 2.3. Nah, nanti kegiatannya itu yang pertama praobservasi dan observasi. Sebelumnya, apakah Ibu sudah membuat ATP-nya, Bu? Sudah. Boleh saya lihat, Bu? Ya, luar biasa sekali ya Bu yang saya lihat di sini ATP Ibunya sudah bagus, tergambar di sini ada proses pembelajaran diferensiasi yang melalui evaluasinya itu sudah terlihat gitu bahwa pembelajaran Ibu itu berdiferensiasi dengan Ibu membuat evaluasi ini sesuai gaya belajar anak. Selanjutnya PSE-nya juga sudah tergambar. Boleh tahu apa tujuan pembelajaran yang nanti Ibu akan laksanakan? Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa bisa menentukan banyaknya simetri lipat dengan menggunakan alat peraga, yaitu menggunakan kertas origami agar anak lebih menarik. Jadi untuk tujuan pembelajaran nanti Ibu tentang materinya tentang simetri lipat. Iya. Adapun dalam pembelajaran nanti area apa yang akan dikembangkan? Yang pertama tentunya kognitif, karena agar tahu tentang menentukan simetri lipat. Yang kedua yaitu afektif, tentang sifat bagaimana cara mereka bekerja sama di dalam kelompok. Yang ketiga yaitu psikomotorik dengan alat peraga, jadi mereka tidak hanya duduk diam, tidak hanya mendengarkan, tetapi mereka juga bergerak, mencari, mengeksplor keinginan mereka atau kebutuhan mereka dalam belajar. Luar biasa ya Bu, saya lihat yang ingin Ibu kembangkan itu lengkap sekali ya. Selain tadi ada afektif, ya ada psikomotoriknya ya Bu. Ya luar biasa ya Bu ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi apa yang akan Ibu bawakan dalam pembelajaran nanti? Yang pertama tentu adanya ceramah terlebih dahulu, tentu itu. Yang kedua adanya diskusi kelompok, yaitu. Kemudian ada eksplorasi anak untuk mencari tahu sendiri bagaimana cara menentukan simetri lipat. Kemudian ada juga demonstrasi yang tidak bisa diulangkan. Kemudian ada juga itu diskusi kelompok, itu strategi yang akan digunakan. Ya, saya kira strategi yang Ibu gunakan itu sudah cukup mengakomodir ya Bu ya, tentang keberagaman peserta didik kita gaya belajarnya ya. Tadi ceramahnya lebih auditori ya, terus pembuatan bangun datar ya begitu, kinestetiknya, terus juga visualnya mungkin dari demonstrasi ya. Iya, itu ada audio visual. Saya kira itu sudah luar biasa untuk nanti diterapkan strateginya. Setelah yang tadi diterapkan strategi tersebut, masih ada tidak tambahan yang diterapkan dalam pembelajaran? Masih. Jadi setelah nanti mungkin pastinya ya, karena ada waktu yang diberikan ini, mungkin untuk kedepannya seperti yang ingin ditambahkan adalah visual, dengan visual audio, misalnya
anak-anak menonton video gitu, cara menentukan simetri lipat dengan menonton gitu. Jadi anak lebih tertarik gitu karena ada gambar-gambar. Iya, luar biasa ya Bu. Tadi selain yang sudah lengkap tadi apa yang akomodir gaya belajar anak, ini menambahkan lagi ya Iya. videonya. Ada tidak Bu kekhawatiran atau hambatan tentang yang Ibu hadapi ketika pembelajaran? Hambatan mungkin kalau di sini hambatannya adalah waktu ya, karena kan harus mengatur waktu, kemudian melanjutkan dengan pelajaran selanjutnya. Sementara kan pembelajaran dengan audiovisual itu kan menarik, jadi terbuai gitu. Khawatirnya sih seperti itu saja, waktu mungkin. Iya betul sekali ya Bu ya. Saya juga kan sering melakukan pembelajaran ya. Jadi yang menjadi kekhawatiran kita itu masalah waktu ya. Kadang kita sudah merencanakan suatu pembelajaran tetapi waktunya tidak tersedia. Nah, tadi kan yang Ibu khawatirkan seperti itu. Lantas solusi untuk menghadapi seperti itu seperti apa ya? Solusinya mungkin ke depannya harus direncanakan lebih matang lagi, misalnya menugaskan anak di rumah terlebih dahulu bahan dasarnya, misalnya membuat setengah jadi nanti diteruskan di sekolah, jadi di sekolah itu sudah ada setengah jadi tidak mentah, tidak dari nol, kita tinggal meneruskan saja, jadi waktunya itu bisa diatur. Iya bagus sekali Bu ya, menurut saya itu juga solusinya cukup efektif ya Bu, karena dapat mengurangi waktu ketika kita melaksanakan pembelajaran. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran? Setelah hari ini dilaksanakan, kemudian besok insya Allah akan dilanjutkan kembali pelajaran tersebut. Luar biasa ya Bu ya. Saya yakin Ibu sekali itu semangat, besok juga akan lebih semangat ke anak-anaknya. Kalau semangat itu harus tiap hari untuk memotivasi anak agar semangat belajarnya. Ya, jadi saya sudah tidak sabar Bu, ingin melihat Ibu gimana di kelas gitu. Boleh. Ya, jadi nanti saya bisa belajar lagi bagaimana saya harus semangat dalam pembelajaran. Kira-kira Bu, setelah kita melakukan diskusi sharing seperti ini, apa yang Ibu rasakan? Jadi setelah adanya sharing, jadi kita bisa berkeluh kesah saling berbagi informasi dari saya tidak tahu mungkin dilengkapi dari Ibu Melisa, jadi kita menjadi menambah pengalaman dan wawasan tentunya dengan adanya sharing seperti ini. Saya tidak tahu menjadi tahu, Bu Melisa mungkin demikian, tadinya tidak tahu jadi tahu, jadi kita saling melengkapi gitu. Ya, sama-sama ya Bu Hera, saya mengucapkan terima kasih Ya, kepada sama-sama. Bu Hera gitu. Sudah bisa berkolaborasi dengan Ibu. Jadi saya di sini melakukan kegiatan ini atau sebagai supervisi akademik bukan berarti saya itu lebih hebat atau lebih mampu dari Ibu ya. Jadi saya juga yakin bahwa semua guru itu hebat Bu. Jadi kita melakukan sharing saja gitu ya. Jadi saya juga dapat menemukan ilmu baru dari Ibu ya, apa yang dikemukakan saya belum menerapkannya, jadi saya juga alhamdulillah mudah-mudahan diskusi kali ini bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya, dan bisa memberikan perubahan ke arah yang terbaik untuk pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sangat semangat. Sudah sarapan semuanya? Ya, sudah mandi semuanya? Ya, terlihat ya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sudah berdoa?
simetri lipat. Kalian nanti akan menentukan banyaknya simetri lipat pada sebuah bangun datar. Kemarin sudah dipelajari tentang bangun datar. Coba, siapa yang bisa menjawab? Bangun datar itu ada apa saja? Coba kelompok itu. Bangun datar ada apa saja? Apa? Bangun datar, apa saja bangun datar? Yang kalian ketahui kemarin ada apa saja? Persegi panjang, apa lagi? Segi empat, apa lagi? Lingkaran, apa lagi? Segitiga. Segitiga itu apa saja? Segitiga siku-siku. Segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi. Kemudian apa lagi? Ada yang miring-miring. Itu namanya apa? Jajaran genjang. Kalau yang bentuknya seperti ini apa? Trapesium. Betul, ternyata kalian masih ingat. Nah, kita akan menentukan dari setiap bangun datar itu pasti memiliki simetri lipat. Simetri lipat itu apa? Nanti kita akan praktekkan. Semuanya sudah membawa perlengkapan untuk praktek? Silakan keluarkan alat peraganya, kertas warnanya. Setiap kelompok silakan keluarkan alat peraganya. Buat dulu tabel seperti itu, satu saja. Ketua kelompoknya silakan tulis. Membuat tabel. Membuat simetri lipat. Bangun datar, membuat di buku di kertas lipat. Boleh terserah, bebas mau apa saja. Ini kan banyak, satu kelompok ada yang 3, ada yang 4. Nah yang lain misalnya Dimas membuat persegi panjang, Cynthia membuat lingkaran. Nanti ini membuat dulu ya, menulis dulu. Bagi tugas, dibagi tugasnya. Ya bisa. Satu kelompok ini harus diskusi. Ini mau buat apa, ini mau buat apa. Jadi tidak ada yang sama satu kelompok ini. So, silakan diskusi. Kelompoknya diskusi boleh. Baca bikin apa? Mana hasilnya? Bikin yang lain. Contoh, lihat contoh. Contoh, setiap bangun datar mempunyai simetri, sumbu simetri. Sumbu simetri, lihat. Halo. Hai. Lihat. Setiap bangun datar mempunyai sumbu simetri ya ketika dilipat. Nah, ini contoh. Ini bangun datar apa? Persegi, segi 4. Kita lipat. Hai. Lihat ke sini. Nah, jadi yang namanya sumbu simetri itu adalah titik tengah yang membagi dua bangun datar sama besar. Jadi ini namanya sumbu simetri. Apa ini namanya? Sumbu simetri. Jadi ketika kita lipat bangun datar tersebut dan melingkar yang membagi dua, ini adalah sumbu simetri. Kalau simetri lipat itu, ketika kita lipat, ini membagi dua sama besar. Semuanya tertutup. Jadi pas dilipat tidak ada sisa, ya, tidak ada sisa yang terbuka, semuanya tertutup sama besar. Ini dihitung 1, ya, paham? Jadi ingat sekali lagi, kalau titik tengah ini namanya apa? Sumbu simetri, ya, ini sumbu simetri yang membagi dua. Terus simetri lipat itu adalah lipatan bangun datar yang membagi sama besar. Tidak ada yang terbuka, semuanya tertutup. Itu dihitung 1. Kalau tidak tertutup berarti tidak dihitung ya. Kalau tidak bisa dilipat, tidak tertutup, itu tidak dihitung simetri lipat. Ini bisa lagi? Bisa. Mana? Ke bawah, ke sini. Nah, ini ke bawah. Jadi bangun datar persegi memiliki berapa simetri lipat?
1, 2. Bisa lagi tidak? Bisa. Bisa tidak? Dimas bisa. Kemana Dim? Apa? Kemana? Kemana coba? Bagaimana? Oh, miring. Betul Isna, miring. Miring membentuk segi 3. Kita coba lipat lagi. Nah, ini sungguh simetri. Bisa tertutup? Bisa. Tertutup tidak? Tertutup. Berarti dihitung. Ada lagi? Ada. Kemana? Ke sisi miring yang satunya. Ke bawah berarti ya. Ke bawah. Nah, ini bisa tertutup. Kalau tertutup semua bagian, itu dihitung 1. Jadi ada berapa kalau persegi? Ada berapa? Ada 4. Ulangi. 1 ke bawah, 2 ke samping, 3 miring. Sini ya, miring. 4 miring ke bawah yang ini. Ya. Nah ini, jadi kalau tertutup semua bagian itu dihitung 1. Nah ini contoh, silahkan cari yang lain. Selain persegi, silahkan cari yang lain. Kalau sudah selesai menggambar, boleh langsung gunting, kemudian dilipat, cari simetri lipat. Boleh? Ini bangun apa? Sama, semua sisinya sama, berarti segitiga sama sisi. Kalau kiri kanannya saja yang sama, berarti segitiga sama kaki. Kalau semua sisi harus sama 4, 5, 5. Misalnya 5 cm, bawah 5 cm, ke atas 5 cm, ke sini 5 cm. Tidak, mana 5 cm? Di 0. Nah, di sini 5 cm. Mana kurang? Berarti di mana nolnya? Ya, baru tarik garis. Garis dari titik. Jadi sama ukurannya. Tentukan titik ini. Ini berapa senti? Ya, Sama tidak ini? buat apa? Nah, kalau kiri kanan harus sama. Ini apa namanya? Trapesium. Yang sudah selesai boleh ambil gambarnya. Bangun perwakilan. 1 orang 1. Nanti bergiliran ke bagian semua. Kalau yang sudah ditempel yang sama tidak usah ditempel lagi. 1. Boleh kelompok terus. Kelompok yang lain, Nabil. Kelompok lain kalau yang sudah ditempel di sini terus sama.
yang beda, yang beda. Ini duduk dulu nanti. Giliran ngomong. Nanti bergiliran, nanti dipanggil. Duduk yang sudah duduk. Duduk Dimas, ini sudah ada pengalaman. Bangun apa itu? Ini namanya apa? Trapesium apa? Trapesium kaki berapa? Simetri lipat. Bentar, bergiliran. Langsung satu. Satu lagi boleh. Namanya apa? Jajaran ginjal. Simetri lipatnya berapa? Yang lain kelompok ini, yang beda. Kelompok ini, yang belum ada di sini. Aja. Namanya apa itu? Segitiga apa? Segitiga apa? Sama sisi. Berapa simetri lipat? Sesuai dari yang lain ada yang beda? Lipat, boleh. Tulis. Namanya apa itu? Layang-layang. Ada lagi yang belum sama di sini? Apa itu? Apa? Yang belum ada di sini. Sok. Yang belum ada. Oh. Tulis. Duduk. Yang sudah duduk. Namanya apa itu? Segitiga sama sisi. Segitiga apa? Segitiga siku-siku. Segitiga. Apa? Segitiga
Segitiga sama kaki, karena sisi kiri kanan yang sama, ini beda. Kalau sama sisi, semua sisinya sama. Berapa simeter lipat? 1. Ada lagi yang beda? Apa itu? Apa? Itu udah contoh. Itu apa namanya? Boleh, segitiga siku-siku. Jadi lah, nyambil. Sini. Kalau siku-siku harus tegak lurus, nyimpennya. Berapa simetri lipat? Sudah? Masih ada yang beda? Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya. Kembali ke kelompoknya lagi. Kembali ke kelompoknya. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Firda, boleh duduk. Oke, kita baca. Ini namanya bangun datar apa? Persegi panjang. Ada berapa simetri lipat? Ini apa namanya? Lingkaran. Kalau lingkaran itu simetri lipatnya datar itu tidak terhingga. Tak terhingga. Ini apa? Trapesium. Sama kaki. Sama kaki. Ada berapa simetri lipat? 1. Kalau ini? Jajaran genjang. Ya, jajaran genjang ada berapa? Tidak ada. Mana tadinya? Ini namanya apa? Segitiga apa? Sama sisi. Sama sisi ada berapa? 3. 3 simetri lipat. Ini apa Irfa? Layang-layang. Berapa Pak simetri lipat? 1. Ini apa namanya? Segitiga. Sama kaki. Ada berapa simetri lipat? 1. Yang ini apa? Segitiga siku-siku. Berapa simetri lipat? 1. Nah, jadi sekarang kalian telah mengetahui cara menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar. Ya, nanti kalian silakan coba lagi praktek lagi di rumah untuk mengetahui bangun datar yang lain. Ya, bangun datar yang lain yang belum kalian praktekkan di sini. Jadi, sumbu simetri itu yang mana? Dilipat. Yang mananya? Yang disebut sumbu simetri itu yang mananya? Jangan tutup. Yang mana? Sumbu simetri itu yang mana? Yang pertama. Hah? Yang mananya? Atas. Atas. Sisi. Titik tengah. Titik tengah, betul. Ini ya, yang namanya sumbu simetri itu titik tengah. Pertemuan antara bangun datar ketika dilipat. Itu sumbu simetri. Sudah paham? Mengerti semua? Alhamdulillah, untuk pelajaran hari ini tentang menentukan banyaknya simetri lipat pada bangun datar telah selesai. Untuk tugas selanjutnya nanti kalian cari lagi bangun datar yang lain dan tentukan banyaknya simetri lipat. Untuk menutup pelajaran hari ini kita baca hamdalah bersama-sama. Untuk sampahnya silakan buang ke tempat sampah. Alhamdulillah, hari Ibu Herawati pada pendampingan individu 5 ini kita bisa melaksanakan tugas dari program Guru Penggerak, yaitu tahap ini Bu Mary diminta untuk mempraktekkan coaching terhadap rekan secepatnya membahas mengenai
observasi di mana pada hari Rabu kita sudah melakukan praktek pembelajaran. Terima kasih juga kepada Ibu Herawati selaku rektor sejawat saya yang sudah bersedia menjadi kolaborasi untuk membantu saya untuk memenuhi tugas saya di program kepada Bapak Ibu Hewan sebelumnya selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kemarin saya melihat pembelajaran Ibu itu luar biasa sekali Pak. Ibu Hewan itu sangat semangat Pak. Jadi ketika anak-anaknya juga semangat dibuka dengan ice breaking yang semangat luar biasa Pak. Terus saya lihat juga pembelajarannya sudah mulai diferensiasi Pak. Itu terlihat ketika evaluasinya itu Bu Hera di dalam bahasa itu yang diberi kebebasan kan kemarin temanya itu pelajaran matematika yang simetri. Jadi si anak diberi kebebasan Pak untuk berkreasi dia ingin membuat datar apa gitu ya untuk menentukan simetri lipatnya. Nah baik Bu terkait yang kemarin sudah Ibu lakukan apa harapan Ibu kita melakukan selain diskusi seperti itu? Harapan saya yang pertama menambah pengalaman dan wawasan tentunya dari sharing ilmu ya yang didapat oleh Indonesia mungkin dulu saya dapat menjadi tambahan bagi saya. Saya juga Pak yang kemarin dapat terinspirasi dari Bu Hera. Jadi Bu Hera sangat semangat sekali gitu ya melakukan pembelajarannya. Jadi Kalau kita semangat, insya Allah nanti kita semangat. jadi terinspirasi saya baru saya juga lebih semangat dari Bu Hera. Ya, setelah melakukan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Menjadi bawa anak yang semangat lagi dalam belajar begitu. Selanjutnya apa saja yang perbaikan pembelajaran selanjutnya? Terus apa saja yang sudah tercapai ketika pembelajaran kemarin yang dilakukan? Yang pertama untuk selanjutnya perbaikan yang selanjutnya yang pertama dalam mengoptimalkan media agar waktunya tidak terlalu mepet itu kan harus dipersiapkan terlebih dahulu misalnya waktunya setengah jam bukan untuk menyefekkan waktu kemudian untuk mengakomodasi anak-anak kemudian membuat situasi yang menjadi lebih menarik kemudian metode medianya lebih menarik lagi kemarin kan baru ada visualnya ya jadi kedepannya insya Allah mungkin akan disebutkan dengan menonton video terlebih dahulu. Perbaikan ke depan kemarin juga saya lihat yang kita dalam pembelajaran itu satu itu yang namanya waktu. Jadi ketika kita membaca pembelajaran ada waktunya tercukupi. Jadi kita masih tapi waktunya sudah berbeda dengan pelajaran yang lain. Ya saya kira solusi dari Ibu itu tepat sekali ya. Jadi ketika pembelajaran dimulai anak-anak sudah mempersiapkan ya bahasanya jadinya untuk pembelajaran nanti. Terkait kemarin tujuan pembelajaran Ibu mau bikin kalau nggak salah ya tujuan pembelajaran setelah pembelajaran dilakukan apakah ketiga tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai belum menurut anak-anaknya? Kalau melihat dari hasil kemarin dan hasil anak-anak kemudian hasil diskusi alhamdulillah melihat dari hasilnya sudah tercapai pembelajaran yang saya tuliskan. Ya, saya juga melihatnya ketika kemarin itu jadi anak-anak paham gitu bagaimana dia membedakan antara sumbu simetri ya terus menghitung banyak dari simetri lipat antusias anak-anak juga ke depan kadang ada temannya yang satu kelompok sudah ada masih mau Alhamdulillah kalau anak-anak itu sangat semangat gitu kalau disuruh berenang alhamdulillah tidak susah ditambah kan medianya ada warna
gitu ya. Jadi medianya harus ditambahkan lagi. Nah, kira-kira setelah kemarin Ibu kan sudah merancang ya Bu ya, rencana tindak lanjut untuk ke depannya. Kapan itu waktu Ibu akan melakukan aksi untuk perbaikan rencana perbaikan tersebut? Untuk materi selanjutnya, misalnya kalau misalnya yang ada itu ada hari Selasa, ya, dari hari Selasa langsung Ibu langsung ambil aksi Pak ketika untuk pembelajaran selanjutnya gitu ya. Sekarang sudah merencanakan, Ibu akan menerapkan aksinya ke pertemuan berikutnya. Hebat sekali, luar biasa. Setelah tadi Ibu waktunya minggu depan, Ibu atau pembelajaran selanjutnya, kira-kira menurut Ibu itu siapa saja gitu yang mendukung terkait perbaikan-perbaikan yang akan Ibu lakukan? Alhamdulillah, seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini kan sangat mendukung. Jadi semua guru yang ada di sini itu kalau untuk perbaikan dalam anak-anak itu peserta didik sangat mendukung. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah itu sangat mendukung. Ya, luar biasa ya Bu Tara. Dengan kita saling diskusi seperti ini, kita dapat ilmu baru ya. Saya juga jadi Ilmu baru dari Indonesia, dari Pak Wan. alhamdulillah Pak, dengan diskusi kali ini kita dapat percakapan untuk perbaikan pembelajaran kita berikutnya ya. Baik itu ada masukan apa dari Ibu Nora ya, untuk rencana perbaikan ke depannya. Mudah-mudahan dengan praktik seperti ini kita bisa membuat perubahan gitu terhadap sekolah kita ataupun berdampak pada murid, ya, peserta didik kita, dan kita bisa lagi lebih baik lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Mungkin terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya program proses ini terus kita lakukan sepanjang kita menjadi guru, kita saling berdiskusi, saling memperbaiki diri, pasti terus ada perbaikan dan insya Allah, dan pasti juga pendidikan kita akan semakin baik lagi. Mudah-mudahan itu terus tercapai. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan segala amanat kita terus amanat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.